sampai malam hari ini Tuhan, saat kami boleh tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami selalu bersyukur, berterima kasih Tuhan masih berikan kami kesempatan lagi Tuhan boleh datang masuk dalam persekutuan yang indah kepada Tuhan bersama-sama dengan teman-teman di tempat ini. Setiap pujian, doa, ucapan syukur yang kami menaikkan kehadiran Tuhan, biar boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan Kau sebentar kami akan isi dengan firman-Mu, berfirman-Mu Tuhan melalui bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan berkatilah firman-Mu Tuhan akan menemukan kami, supaya boleh senantiasa berjalan terus maju di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan buka kitab kita dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-22, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-21. Yeremia pasal yang ke-22, ayat yang ke-21. Kalau sudah dapat, saya akan baca kitab. Demikian bunyi firman Allah. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau semasa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Tema firman Tuhan buat kita malam hari ini, selagi masih hidup, biarlah
sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempar mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin." Ayat 21 saudara dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ada seorang muda datang kepada Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Yesus katakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, saudara. Yesus katakan kepada dia, "Saudara, ada satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, turutilah segala perintah Allah." Perintah yang mana, kata dia? Segala perintah itu sudah dikerjakan. Untuk orang itu semuanya sempurna, semua sudah dia kerjakan. Yang mana? Semuanya sudah dikerjakan. Sudah lama dikerjakan. Menghormati orang tua dikerjakan. Tidak berzina dikerjakan. Tidak membunuh, tidak mencuri, semuanya sudah dikerjakan. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang yang harus aku kerjakan? Kata Yesus, "Sekarang pergilah, jualah hartamu dan datanglah kepadaku, ikutlah aku." Jual semua hartamu. Mendengar perkataan Yesus itu, hati orang muda tadi menjadi sangat sedih. Karena apa? Karena hartanya banyak. Karena kepunyaannya banyak. Dia nggak berpikir, saudara, kalau kepunyaan yang dia punya itu, harta yang banyak yang dia punya itu pun sumbernya dari Allah. Waktu Tuhan katakan, "Pergilah, jualah semua hartamu dan datanglah kepadaku, ikutlah aku." Saudara, waktu dia mendengar itu, dia nggak siap. Dia nggak siap mendengar itu. Lalu dia sangat sedih. Akhirnya dia meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, harta, kemewahan, uang yang kita punya itu jangan menjadi prioritas dalam hidup kita. Usaha kita, perkebunan kita, ternak kita, saudara, jualan kita, itu jangan menjadi prioritas dalam hidup kita. Tetapi kita mau senantiasa, saudara, selama Tuhan masih memberikan kita nafas hidup dalam hidup kita, ya, kita mau senantiasa mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Amin, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Orang muda tadi, saudara, dia meninggalkan Yesus. Dia meninggalkan Yesus karena dia takut kehilangan harta dunianya. Dia takut kehilangan apa yang dia punya. Padahal dia tidak menyadari semua yang dia punya itu sumbernya daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau pada malam hari ini mungkin sesuatu yang berharga yang saudara punya itu mungkin hilang dari saudara, jangan pernah hilang ketaatan dan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Mungkin saudara yang dikasihi dalam Tuhan, malam hari ini dan hadir di tempat ini kita kehilangan sukacita kita karena mungkin kita menghadapi kegagalan dalam panen kita menghadapi kegagalan dalam usaha kita menghadapi kegagalan dalam rumah tangga kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan kita gagal, kita datang sama Tuhan. Semakin kita mau senantiasa mencari Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kita. Amin, saudara. Bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kita. Keadaan kita waktu diberkati, keadaan kita waktu tidak diberkati, waktu anak-anak kita diberkati, waktu anak-anak kita mungkin saudara terkendala. Tetap bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan.
mungkin 10 tanda. Sama aku mungkin ada 60 tanda. Anggap aja lah mau membayar pajak ya saudara. Supaya ada cita-citakan ya saudara. Dalam kehidupan kita saudara, jangan pernah kita kehilangan sukacita. Jangan kita kehilangan gairah kita waktu kita mengalami keterpurukan dalam hidup kita, kegagalan dalam hidup kita. Firman Tuhan tadi katakan, waktu aku berbicara kepadamu dalam keadaan engkau sentosa, biarlah engkau boleh mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Amin saudara. Ada satu ayat firman Tuhan dikatakan, pada hari ini jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini jika engkau mendengar suaraku, jangan pernah keraskan hatimu. Sebab kita gak pernah tahu waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sebab